Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Kita Analis. Oke guys, dalam video kali ini kita akan membahas beberapa soal dan jawaban untuk persiapan menghadapi tes SKB dan P3K Formasi Analis Kesehatan. Tidak usah banyak basa-basi. Kita langsung aja ke pembahasan yang pertama. Contoh soal nomor 1. Nama larutan pelepas ikatan klorin adalah? Jawaban: natrium hipoklorit. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Sebutkan pengawet urin untuk pemeriksaan sedimen. Jawaban: toluen atau formalin. Contoh soal selanjutnya, yaitu soal nomor 3. Apabila kapas alkohol 70% habis, maka sebagai pengganti dari kapas alkohol 70% adalah? Jawaban: etanol 70%. Contoh soal nomor 4. Pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui adanya kelainan koagulasi pada pasien penderita hemofilia adalah? Jawaban: APTT. Contoh soal nomor 5. Pemeriksaan HB dengan prinsip yang menyatakan darah direaksikan dengan HCl akan membentuk asam hematin yang berwarna coklat, kemudian dibandingkan dengan warna pada standar. Metode apakah pemeriksaan tersebut? Jawaban: metode Sahli. Contoh soal nomor 6. Seorang pasien datang ke UGD suatu rumah sakit dengan keadaan badan lemah. Berdasarkan hasil pemeriksaan klinis oleh dokter, diduga adanya gangguan hati karena kasus keracunan obat atau zat kimia termasuk pestisida. Untuk memeriksa kasus di atas, maka dilakukan pemeriksaan laboratorium yaitu berupa. Jawaban: oke. Untuk keracunan pestisida yang diperiksanya yaitu CHE atau kolinesterase. Lanjut ke contoh soal nomor 7. Untuk mengetahui apakah fungsi alat, suhu, waktu, dan tekanan sudah benar pada pengujian autoclave, dapat dilakukan pengujian dengan bakteri. Sebutkan nama bakteri yang digunakan untuk melakukan pengujian autoclave. Jawaban: bakteri Bacillus stiradermophilus. Contoh soal nomor 8. Sebutkan nama alat yang digunakan untuk pemeriksaan HB dengan metode cyanmethemoglobin. Jawaban: fotometer. Oke guys, lanjut ke contoh soal nomor 9. Seorang pasien dengan keluhan ISK datang ke laboratorium dengan membawa formulir pemeriksaan laboratorium. Bagaimana cara pengambilan sampel urin pada pasien tersebut? Jawaban: urin pagi porsi urin tengah, atau midstream. Contoh soal nomor 10. Berapa volume sampel dahak yang cukup untuk pemeriksaan BTA? Jawaban: 3-5 ml. Contoh soal nomor 11. Sebutkan metode yang digunakan dalam pemeriksaan elektrolit analyzer. Jawaban: ISE, ion selektif elektroda. Contoh soal nomor 12. Reagen yang digunakan untuk pemeriksaan hitung jumlah leukosit adalah? Jawaban: untuk menghitung jumlah leukosit menggunakan larutan TURC. Contoh soal nomor 13. Sebutkan tempat untuk pengambilan sampel pemeriksaan massa pendarahan dengan cara DUK. Jawaban: tempat pengambilan sampel untuk pemeriksaan massa pendarahan dengan cara DUK, yaitu pada daun telinga. Contoh soal nomor 14. Apa nama larutan yang digunakan untuk mengetahui zat-zat keton pada urin dengan cara Gerhardt? Jawaban: larutan feriklorida 10%. Contoh soal nomor 15. Botol penampung atau wadah urin yang baik adalah? Jawaban: bersih dan kering berupa gelas bermulut lebar yang dapat disumbat rapat. Oke guys, sekian dulu pembahasan kali ini. Apabila video ini bermanfaat silahkan di like, subscribe, dan share. Terima kasih guys.
Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.